Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sekalian saja, jangan tanggung-tanggung. Ngapain miliar? Triliun aja. Dari dulu saya yakin omongan kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia bisa mengendalikan masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mengontrol, dia bisa mengcreate dan bisa kemudian mewujudkan apa yang kita inginkan. Dia juga bisa berwujud. Jadi ketika nanti Anda berproses dan jadinya itu miliar, Anda yang rugi. Semua perusahaan yang kami pegang dengan izin Allah itu udah triliun, bukan karena saya, tapi karena izin Allah. Allah mengajarkan dan Allah juga mengizinkan. Tapi kalimat itu penting dan sederhana kok, asli sederhana, tinggal ngucap doang. Kalau bahasa kita tuh, Pak Kapolres, jatoin omongan aja. Asal berani jatoin omongan, kelar urusan. Berani nggak jatoin omongan yuk? Tadi tulisan miliar udah keren, tapi triliun. Petren per hari ini valuasinya sudah 10 triliun. Nggak amin, sudah. Alhamdulillah, itu benar. Kalau alhamdulillah itu benar, amin gimana? Udah jadi kok amin. Yang amin itu adalah doa kita. Kalau saudara-saudara berangkat ke kantor kami di Bandung, itu ada visi misi 200 triliun. Nah, itu baru amin. Ya, karena akan tercapai. Perhatikan kalimatnya, itu belum, enggak, itu akan tercapai. Beda tuh, itu beda. Jadi di kantor Pak Kapolres itu ada visi misi. Jadi kami di Petren senantiasa berdoa untuk visi misi 200 triliun. Itu keuntungan loh, bukan omset. Ngeri kan? Tapi saya tahu izin Allah coming soon. Kapan? Ketika seluruh kota, ketika seluruh daerah, termasuk nanti bayar SKCK, bayar STNK, perpanjang SIM dan sebagainya, pajak kendaraan bermotor, sudah pakai Petren, 200 triliun itu kayaknya lewat. Serius ini? Masa kita kalah sama yang Tuhannya bukan Allah Jalla Jalaluh? Hari ini 14.500 triliun harganya, dan Petren sedang bersiap-siap ikut ambil bagian, ngambil saham mereka. Sudah, saya bilang kan sama Ayu di rootnya Petren Asset Management, ambil dikit, yang penting kebuka pintunya. Dan Anda harus ikut, terutama yang megang-megang Apple, yang hari ini sudah punya iPhone. Nah, Mbak Sele udah megang iPhone kan, rugi kalau tidak menjadi pemilik. Baru tadi pagi saya bilang sama Ayu dan teman-teman, jahit produk, kita berangkat ikut memiliki saham Apple. Bukan untuk memiliki, tapi untuk membuka pintu. Kita melebur, kita merapat ke perusahaan yang hari ini dengan izin Allah valuasinya 14.500 triliun. Gila ya? Sih, lihat loh, nggak ada yang nggak mungkin loh. Ada saatnya nanti Indonesia single payment. Itu kalau Indonesia single payment, 260 juta. Anak kecil saja sekarang sudah bertransaksi. Anak kecil bertransaksi loh. Sedangkan satu transaksi itu 12.500.000.
Harga valuasinya kira-kira satu anak tuh, satu transaksi itu 12,5 juta. Lah Anda kaliin aja 260 juta. Jangan dikali dulu 12,5, tapi dikali berapa transaksinya. Nah, bermula dari sini, dari pikiran. Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Amin nggak? Ngapain? Ngaco aja amin. Yang bener lah. Coba ulangi ya. Jangan ragu-ragu kalau emang harus amin, amin. Jangan ragu-ragu kalau emang harus amin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua, saya bisa pergi haji. Amin nggak? Enggak, ngapain? Ngaco aja. Coba-coba, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah. Amin tuh. Doanya kok kecil amat sih. Ya Allah, saya pengen banget gak pergi haji. Nodok Pak, insya Allah bakal dikabul. Ketika dikabul Anda rugi. Ketika dikabul Anda rugi. Paham nggak? Nggak paham? Nggak paham? Asli nggak paham? Siapa yang paham? Berarti nggak paham semua. Nggak benar. Begini dong kalau doa, ya Allah, mudah-mudahan saya nih bisa ngeberangkatin haji orang sekampung. Itu baru amin. Oh, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Amin. Ngapain? Kecil banget sih lu, egois. Lu doa aja udah egois. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa nyekolahin anak saya sampai S3. Amin tuh. Janganlah. Oke, sekarang tuh doa-doa yang begitu-gitu, yang kecil-kecil tuh jangan dipakai. Dari doa lu udah egois. Dari doa lu udah nggak pikirin orang lain. Bagaimana lu mau disayang, bagaimana lu mau dipilih. Allah memilih, ada pilihan nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah milih siapa? You have to be the chosen one. Anda harus jadi orang yang dipilih. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya sudah biasa-biasa saya juga, diserahkan kepada hukum yang biasa-biasa saja juga. Ya Allah, minta modal dong buat usaha. Ngapain? Siapa yang suka begitu doa? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngelunasin utang saya. Siapa yang begitu? Makanya lu susah dibayar utangnya. Makanya kita susah untuk dibayarkan hutangnya. Orang doanya buat sendiri kok. Anda ketika kemudian Anda dikabul hutangnya karena Anda mulai bekerja buat orang lain. Anda sedekah, Anda bekerja buat orang lain. Karena kerjaan Anda buat orang lain itu, you are the chosen one. Mulailah Allah bayari hutang Anda. Anda berdoa supaya bisa pergi haji, tapi langkah Anda karena Anda itu melangkah buat orang, Anda bikin sedekahan, Anda bikin tasyakuran, Anda bikin selamatan, Anda bagi-bagi rezeki supaya Anda bisa berangkat haji. Itu yang membuat Allah kemudian memberangkatkan Anda. Ya Allah, kasih saya duit lah supaya saya bisa modalin nih 1 Cirebon. Oh, itu lumayan doa itu. Doa jelek banget, ya Allah, mudah-mudahan bisa bayar kontrakan aja. Buat bulan ini aja. Benar. Enggak. Ayo, wake up, bangun. Saya, Yusuf Mansur, dengan izin Allah, sudah melarang anak-anak saya Darul Quran. Ya, melarang anak-anak santri kami Darul Quran
Kalau dia bicara, kalau dia ditanya mau kuliah di mana, saya bilang jangan jawab. Kamu mau kuliah di mana? Jangan jawab. Bilang sama yang nanya, pertanyaannya salah Pak. Pertanyaannya salah. Loh, kok salah? Kan kamu dari SMA nanti kuliah. Oh, itu terlalu linear itu. Pertanyaannya terlalu standar. Loh, memang mestinya nanya gimana? Kamu nanti mau jadi rektor di mana? Minimal itu. Kamu nanti mau jadi rektor di mana? Baru jawab. Siap, UYM. Apa itu? Universitas Yusuf Mansur. Kamu nanti mau kerja di mana? Oh, jangan dijawab. Jangan dijawab. Pertanyaannya salah Pak. Koreksi dulu pertanyaannya. Kamu besok mau beli perusahaan yang mana? Mau ngakuisisi perusahaan siapa? Mau investasi perusahaan di mana? Baru tuh jawab. Itu enak jawabnya. Kerja di mana? Males banget ya. Your wish itu bahaya loh kalau nggak digunakan betul. Itu your weapon banget loh, senjata Anda betul. Saya berangkat ke salah satu perusahaan saya, periksa, Ceng, 350 miliar. Oke, saya tanya sama mereka semua. It's not about your work ya, tapi your wish, your dream, your word, kata-kata Anda. Oke, change. Ubah kata-kata Anda. You will change your world. Anda akan mengubah dunia Anda. Terus saya tanya sama teman-teman, ini 350 miliar nih, tahun depan double? Tahun depan double? Dia bilang, siap Ustaz. Kok siap? Double kok siap? Ngawur kamu. Ih, wong double tapi 700. Mana enak? Nah. Bingung tuh. Oh iya lupa Ustaz. Make it triple. Hah, lumayan. Kalau make it triple lumayan, kali 3 kan, berarti kan nembus 1 triliun. Oke. Pertanyaan berikutnya, masih ada wudhu? Gitu. Sederhana kok. Kita ini jadi orang Islam, Tuhannya Allah, udah paling enak. Benerin pikiran, benerin langkah, selesai. Benerin omongan, benerin langkah, selesai. Ayo, ikutin saya. Kita ini jadi orang Islam, ayo. Tuhannya Allah, udah paling bener, paling enak. Benain pikiran, benain omongan, udah beres. Benerin langkahnya, udah kabul. Lihat pertanyaan saya, masih ada wudhu? Lihat. Siap Ustadz? Sebagian masih, sebagian belum. Siapa yang sudah? Siapa yang masih? Siapa yang belum? Oke, yang belum wudhu lagi. Yang sudah silakan wudhu lagi. Tambahin tajdidul wudhu, itu 10 kali lipat. Kekuatan kita 10 kali lipat. Bismillah, ayo kita jalan. Jalan kemana? Jalan ke Allah. Sederhana kan? Kita jalan ke Allah. Rapat pagi, jam masih setengah 10. Masih bisa sholat duha. Ya sudahlah, kita perdengarkan dulu yang kita mau, kita perdengarkan dulu yang kita pengenin kepada Allah, supaya dia mencintai kita. Apa-apa kita yang ngadu, apa-apa kita yang ngomong, apa-apa kita yang ngasih tahu. Gimana dia nggak cinta, kita apa-apa dia tahu, dikasih tahu. Merapat ke Allah. Saya sebagai pemimpin tertinggi dengan izin Allah sholat. Karena ini sholat sunnah, ya masing-masing. Habis sholat sunnah, kita baca-baca Waqiah, Ar-Rahman, gitu-gitu dah. Sederhana kan? Nggak ada loh yang kami lakuin. Warung steak, supaya dia sampai juga tembus 1 triliun. Apa yang kemudian dikerjakan? Nggak ada Pak. Emang apa loh kita ilmunya begitu kok? Ilmu kita kan duha,
Waqiah, Ar-Rahman, ilmu yang nggak kejangkau, nggak dipelajari di Harvard, nggak dipelajari di UI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nggak dipelajari, tidak dipelajari di UGM. Tapi ilmu ini udah bisa mengangkat seorang Sandi 12 triliun per tahun. Kenapa kita nggak ngambil yang itunya? Woi, ini ilmu paling tua, ilmu paling mahal, sekaligus ilmu paling ditinggal sama kita. Ilmu sederhana kok. Usia 58 tahun, Ibu Lemi 58 tahun, tidak memenuhi persyaratan menjadi pengusaha, tinggal juga di kota yang jauh dari Jakarta, Gorontalo. 58 umurnya. Anda ini dekat dengan Jakarta, Cirebon kota besar. 58. Sedikitnya Anda mengakses saya. Hari ini Anda langsung dengan saya. Dia tidak pernah mengakses saya. Hanya di Antv saat itu. Apa iya? Cuman sholawat doang rezeki bakal banyak? Apa iya? Cuman istighfar doang rezeki bakal banyak? Apa iya? Cuman baca Quran doang, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mu, apa iya? Apa iya cuman sedekah doang rezeki bakal banyak? Terus saya di sini, siapa yang bakal ngasih saya? Diikutin terus tuh perjalanan keyakinan, perjalanan tauhid, perjalanan iman. Bismillah, karena no choice juga, ya dia baca juga. Pagi-pagi habis subuh, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatta wa kuntum azwajan salata. Itu aja yang dia lakuin 2 bulan. Sekolah bisnis mana coba? Hah? Kalau ente paling keren pun sekolah bisnis, ente dikasih modal, dibuka networknya, itu paling top sekolah bisnis begitu. Tapi siapa yang 2 bulan? Ini 2 bulan. Udah saya naikin tuh di televisi, namanya Lemi Kemiri. 1 minggu 1,2 miliar dia mengekspor kemiri. 58 tahun umurnya. Nggak ada satupun syarat yang membuat dia wajar jadi pengusaha. Nggak ada. Tapi kan Allah choose her. Allah milih dia gitu loh. Orang dia yang bagiin duit kok, dia yang bagiin rezeki kok. Oh sebagian tuh banyak, enggak, dia ngambil yang bukan hak dia. Emang dibagi sama Allah? Enggak dibagi. Dia jadi jalan buat hambanya yang lain, dikerjain dia itu lagi dikerjain. Yang mengambil dengan tidak memenuhi jalan-jalan Allah, sesungguhnya dia lagi jadi alat, capek doang dia itu. Enggak bos, kita mesti dunia akhirat. Kita mesti punya rizki yang dunia dan akhirat. Lalu cuman ngelihat rekening doang, lu print sendiri aja. Nah itu yang terjadi sama mereka kan, paper toh. Kita kan pengennya bukan cuman paper, tapi 10.000 anak yatim. It's not only paper bos, true anak yatim, jembatan, sekolah, madrasah, musola, anak-anak yang kemudian sekolah sampai S3. Itu dia kekayaan kita. Kalau cuman kekayaan kita punya ini, punya itu, lu ngaku aja, lu ngaku sendiri aja nggak apa-apa, sama aja kok. Teman-teman kita itu ngaku juga kan, emang kita tahu bener kan? Nggak tahu mak. Dipilih oleh Allah, dia datang Allah terima, terus Allah kunjungan balasan. Keren, asik nggak? Dia datang nih, terus Allah memutuskan kunjungan balasan. Keren. Assalamualaikum, buka pintu. Sana Ibu Lemi ya? Iya saya. Dari mana? Ngobrol, bingung si Lemi. Ibu Lemi bingung. Loh, kalau memang Gorontalo nih kotanya Kemiri, tapi Bapak salah datang ke saya. Oh enggak,
Saya ajarin ibu, saya modalin ibu mulai dari 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1,2 miliar. Ketika manggung di panggungnya Antv saat itu udah 1,2 miliar per minggu loh, udah sewa pesawat sendiri loh, dan dia masih jadi orang kampung loh, nggak ada yang berubah loh. Lulusan S1 banyak, tapi nggak jadi the chosen one, nggak jadi yang dipilih. Ya, dia harus berjuang loh. Hingga kemudian Allah Ta'ala kan begitu kisah-kisah lama kita kan. Ban saya betus, kempes. Sariman hari ini ikut saya. Saat isi angin, tambah angin dulu. Oh ya boleh. Saya yang gitu-gitu tuh suka ada feeling. Oke. Nih ada sesuatu yang harus saya temuin, harus ada sesuatu, ada si fulan yang mungkin harus saya mintain doa atau saya mendoakan atau apa. Pikiran suka begitu. Itu datang, saya lihat nih anak cakep banget. 11-12 sama Sultan Georgi lah. Nah, hari ini ada, nanti kita minta beliau testimoni ya. Kita minta beliau untuk ikut memberikan kita motivasi. Saya bilang, oh, kenapa saya disuruh mampir? Ini anak beda. Sebagai tukang tambal ban, cakep banget. Saya nanya sama dia, weh, cakep amat lo jadi tukang tambal ban, bersih bener. Dia ketawa. Iya mas, kepaksa. Nah emang apa kepaksa? Saya lulus S1 2006. Nggak ada yang salah loh ya, nggak ada yang salah jadi tukang tambal ban. Yang salah lu dikunci di situ. Nggak ada yang salah jadi kenek, tapi kalau lu dikunci di situ baru salah. Nggak ada yang salah jadi babu, lu nggak ada yang salah. Tapi kalau dikunci jadi babu, itu salah. Nggak ada yang salah. Di tukang mie ayam, supir bajaj, nggak ada yang salah. Yang salah kalau kita dikunci, nggak ada peningkatan. Stabil aja salah. Stabil nih, stabil gitu. Itu salah. Apalagi sampai kemudian kita kekunci di level yang bawah. Sorry to say. Ukuran kita yang bukan dunia ya. Tapi di dalam usul fikih pun kita mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukum juga sebab fisik, sebab zahir. Bukan buat apa? Buat muhasabah. Kenapa ya? Kok saya begini-begini aja? Nah, nggak ada masalah begini-begini aja. Tapi yang masalah kalau lu dikunci jadi begitu-gitu aja. Ya lu mikir dong. Seumur-umur ibadahnya juga begitu-gitu aja. Ya gimana? Laga aja sholat malam, nggak taunya karena hordeng belum dibuka. Begitu dibuka udah terang, jamnya emang telat. Ini anak muda nih, 2 tahun jadi tukang tambal ban. Asli nggak ada masalah kalau itu adalah perjalanan. Tapi dia nggak melihat ada futuristik, no future. Emang S1 apaan? Akuntansi pak. Ya udah, 32 belakang 35. Pas bayar saya kasih tahu dia, sehari berapa penghasilan kamu? 15.000 pak. Gede, 2006 segitu gede, 2007. Ya udah, jangan ada yang kamu bawa pulang tuh duit, kamu sedekahin. Mikir dia, papa siapa? Terus mau jadi orang kaya nggak? Kamu sedekahin.
pokoknya kamu bawa pulang janji Tuhannya saya. Tuhan kamu siapa? Saya Muslim, Pak. Oh ya, sama. Tuhan kita bikin janji, siapa yang ngasih 1 dibalas 10, siapa yang ngasih 1 dibalas 700. Oke? Jadi kamu bawa pulang janji Tuhanmu saja 15.000 jadi 150, atau 15.000 becoming 1 million. Assalamualaikum. Jalan. Berbulan-bulan, di bulan November ya, Juli, Agustus, November gitu, datang nih satu orang anak muda 2008, duduk gitu. Dulu aja udah bersih, dia jadi tukang tambal ban aja bersih. Siapa? Nggak inget ya? Pak Ustadz. Nah, udah mulai dia manggilnya Pak Ustadz. Nggak inget. Saya ngamalin sedekahnya Bapak. Saya pikir-pikir, ya layak dicoba, dia bilang. 15.000 juga nyebelin, kata dia. Dia pengen nikah, nggak ada duitnya. Nabung, dia tahu seberapa duit nabung. Ya, dia bilang, saya cobalah. Saya coba, Pak Ustadz, 2 bulan tuh saya nggak pernah bawa duit pulang ke rumah. Pokoknya yang Pak Ustadz bilang, saya bawa janji Allah. Dan selalu terjadi keajaiban demi keajaiban yang membuat saya kemudian akhirnya percaya dengan janji Allah, dan saya terusin. 2 bulan kemudian, tukang tambal ban yang saya itu kerja, jadi dia rupanya kerja bagi hasil, tutup. Jadi setelah 2 bulan tutup. Nah, habis tutup dia ikut orang, bebasin tanah ini, bebasin tanah itu, ikut jual ini, ikut jual itu, ngangkat jual, ngangkat jual, beli jual, beli jual, beli jual. Dalam 1 tahun kurang 5 miliar duitnya. Dia keluar nih dari kerumunan orang-orang yang tidak mau dipilih oleh Allah. Jutaan anak-anak S1 nggak ditengok oleh Allah. Ketika dia ngekos, ketika dia ngontrak, Allah yang menghadirkan malam buat dia. Tapi Allah yang pertama dilupakan. Sholat subuh enggak, sholat zuhur nanti-nanti, sholat asar kelewatan. Sekalinya dia pergi ke masjid numpang kencing. Kerumunan jutaan anak-anak S1 nggak dilihat sama Allah, nggak ada yang dipilih. Nyeruak nih satu, zeng gitu, becoming the chosen one, becoming yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah datanglah. Ustadz, saya bikin swalayan, ambil franchise swalayan, tolong Ustadz resmiin. Karena ini ilmunya Pak Ustadz. Saya lihat di TV, ternyata ini orang yang datang ke saya. Setahun. Harga setahunnya itu ngalah-ngalahin dia kuliah. Nah, cuman kan kita ini ya biasa-biasa aja, disuruh aja tuh, maksudnya kalau disuruh oleh Allah dan kita mengerjakan, kita belum becoming the chosen one. Emang semestinya begitu. Kalau mau jadi yang the chosen one kan apa Allah bilang? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Selesai kok. Yuhibbukumullah. Pengen dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengen, kata Allah apa? Ikutin Rasul. Jadi kalau kita bicara yang dipilih dan dicintai, itu sepenuh-penuhnya bicara amal-amalan sunnah. Puasa Senin Kamis, yang nggak bisa puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di tengah bulan, yang nggak bisa juga, ya carilah apa kira-kira amalan yang kita bisa masuk ke radar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bicara tentang siapa yang dicintai dan dipilih, itu sepenuh-penuhnya kita bicara tentang sunnah-sunnah Nabi kita. Sebisanya, saya bukan orang yang sempurna dan tidak sempurna. Terlalu banyak amalan yang tidak bisa saya kerjakan. Tapi dengan izin Allah saya tahu nih hal-hal kecil. Misalkan kayak menjelang tidur, Rasulullah, ya Allah dan Rasulnya kan pengennya memudahkan, meringankan. Dia tahu kemampuan saya, tidak bisa duduk, tidak bisa lama-lama zikir duduk, baca ini, tahu nih.
Kata Rasulullah apa? Ayataini al-akhirataini, baca 2 ayat terakhir. Ini kan sunnah nih. Suratul Baqarah. Nanti kata Rasulullah apa? Kafatahu. Nanti itu 2 ayat mencukupkan. Saya baca itu. Jadi beberapa tahun yang silam, saya udah mulai konsentrasi ke amalan-amalan sunnah. Hari ini saya jadiin kick off. Saya jadiin kick off dari kuliah online yang judulnya ini. Tapi isinya ini sebenarnya amalan sunnah. Sejalan-jalannya temennya Pak Hermanto kenal amalan sunnah. Di Mabes Polri dia kosongin tuh dompetnya, jeder, pengen sekolah. Lah yang lain kan juga banyak yang pengen sekolah, tapi jadi di chosen one tidak, jadi yang dipilih tidak. Semua terbaik, toh akhirnya Pak Kapolri milih. Semua terbaik, toh akhirnya Pak Wakapolri milih. Semua yang terbaik, toh jenderal-jenderal di Jakarta milih. Lah, kenapa tidak memilih itu kita serahkan kepada sang pemilih? Begitu kita serahkan kepada sang pemilih, dia yang atur. Jadi Kapolres, cerita tuh ke saya, Ustaz, wah benar. Jadi yang dipilih. Nah, terus amalan kita ada nggak yang bisa Allah tuh memilih kita tuh, ada tidak? Datar aja kalau sholat soft 5, soft 5, soft 5. Bagaimana mau dipilih? Gak kelihatan kok. Dari dulu tuh izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih kita semua keistiqomahan. Saya lihat Pawit itu ada hadis kecil. Salat untukku 4 rakaat. Aku akan antar rizki kepadamu. Saya lihat itu serius nih. Cuman salat 4 rakaat, rizki bakal diantar. Gitu-gitu tuh. Asar, sholat asar. Tadi pada sholat asar kan? Sholat qobliyahnya berapa? 2. Kalau 2 belum disayang. Secara hadis yang disayang itu yang sholat qobliyah asarnya 4. Lah, dulu saya bertahan tuh. Kecuali saya lagi safar seperti sekarang, dan yang sedang safar jangan khawatir. Kalau kemarin dia masih sholat sunnah dan istiqomah sholat sunnah, ketika dia safar dan dia tidak melakukan sholat sunnah karena ikut rukhsah, dia tetap dapat pahalanya. Tapi yang tidak sedang dalam keadaan safar, berjuang dong untuk yang menjadi yang disayang. Teksnya seperti itu. Kalau kita sholat sunnah 4 rakaat, 2 sebelum sholat asar, nanti kita disayang. Lah, masa nggak mau disayang? Amalan-amalan yang begitu loh. Kita tektokan nih WA sama Haji Ibnu. Saya bilang ya sudahlah, bismillah, saya juga udah lama nggak menyapa teman-teman di Cirebon. Bikin dah Haji Ibnu. Sekalian saya kick off. Ini materi buku yang berikutnya, materi kuliah online yang berikutnya. Ini masih, kan gerakan dakwah kita sederhana kan? Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Itu sebenarnya isi gerakannya itu. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ya pelan-pelan lah, sebisanya kita, nanti sampai kemudian masuk kepada yang menggelegar, yang fenomenal, yang hebat. Di kantor kami di Petren, semua karyawan-karyawati wudhu. Makanya kalau masuk kantor kami di Petren, naruh sendal, naruh sepatu, masuknya nggak pakai sepatu. Kenapa? Karena di mana saja tamu bisa sholat sunnah, bisa ngaji, jadi tempat yang suci, tempat yang bersih. Kita punya apa coba? Kita punya apa? Bakar duit, kayak teman-teman fintech yang lain. Loh, kita bakar duitnya di mana? Di sedekah aja. Saya tulis tuh di papan tulis. Oke ya, mau berapa valuasi yang kamu mau?
Tembak tuh, valuasi 20 triliun. Oke, 20 triliun. Coba kali 10% berapa? 20 triliun kali 10%. Waduh, 2 T Ustaz. Iya. Ya. Oke. Coba lihat yang 2,5. Kali 2,5 berapa? 20 triliun kali 2,5. Waduh, masih gede Ustaz. Masih gede, masih 500 miliar. Oke, kalau dibagi 700 berapa? Ada 3 nih Mas Sultan. Pertama, tembak 10%. Ikutin saya. Kalau sedekah, ayo, jangan kali P, tapi kali T. Jangan kali pokok, kali target. Gua ada duit 1 juta, sedekah gua berapa? Jangan, lu pengen jadi berapa? Saya ada 10 juta Ustaz, sedekahnya berapa ya? Jangan begitu. Kali T, maunya berapa? Nah, ketika dikali target, ketemu tuh bilangan. Nanti ada nih pelajaran yang begitu, nanti kita dalemin. Jadi saya pengen Anda ini pinter, saya ikut pinter. Kita belajar, nanti detailnya, di perjalanan kita belajar. Nggak kelar dengan sekali pertemuan, harus masuk, harus ada coachingnya, dites, dilihat, di track, saling mengingatkan. Wih, tadi pagi duha nggak lo? Saling mengingatkan. Ntar malam bangun jam berapa? Nyaur pakai apa? Mau buka di mana? Mau menjamu siapa? Mobil Alphard tuh, nih Pajero nih, murah ini. Siapa yang belum punya mobil? Bagus, macet. Pajero let's say lah, harganya 600, ya. Jangan dibeli pakai 600 juga. Orang bodoh beli dunia pakai duit itu orang bodoh. Dunia itu sampah. Jangan lu beli pakai duit lu, terlalu mahal. Ngawur ya. Dunia ini sampah Ji. Lu minta aja dikasih sama Allah. Orang kafir tuh Ustaz, iya orang kata Allah apa kalau dunia ini lebih berharga daripada sayap kiri atau kanannya lalat, aku nggak bakal kasih kok. Tapi kata Allah apa? Dunia nggak ada harganya. Terus kita lagi berjuang buat dunia, aduh bego amat. Bodoh, orang bodoh. Beli mobil pakai duitnya, beli rumah pakai duitnya. Hah, orang bodoh, orang sampah kalau beli. Ini ada kursi nggak kepake, udah saya anggap sampah. Pak Ustadz, kursi buat saya aja. Oh bagus, ambil. Saya seneng Pak. Apalagi dia bilang, ini buat belinya. Aduh, tambah seneng lagi. Jadi orang Madura lah. Sampah, jangan pakai duit, pakai doa aja, pakai sholawat. Udah datang ke showroom, tempelin tangan tuh di mobil apa yang kamu pengen. Sholat di samping mobil tuh. Kemahalan pakai duit 600 juta. Tuman. Kita ini nyari duit buat akhirat. Kejar duniamu, tapi untuk akhiratmu, bukan supaya kamu punya. Ngaco. Saya ngajar kaya bukan kamu jadi orang kaya loh. Saya ngajar kaya bukan kalian tuh harus jadi orang enggak, jadi orang manfaat. Pajero 600 juta kali 10%. Berarti berapa? 60 juta. Nah 60 juta itu bagiin ke orang-orang susah. Nanti Pajeronya diantar oleh Allah. Ustaz, banyak amat 60 juta. Ya udah kaliin 2,5. Grade secondnya, second layernya 2,5. Kalau 2,5 berapa? 15 juta. Punya tidak 15 juta? Ada Pak Ustaz. Motor. Ya udah. Bismillah, motor lu kecilin, motor lu uangin, bagiin duitnya. Garansi, mobil datang. Dan Anda boleh komplain. Yang penting komplainnya ke Allah, jangan ke orang-orang.
weh gua nih nurutin Yusuf Mansur, ini salah. Lo komplainnya ke Allah dong, dia yang punya janji kok. Ustaz, ente jadi ngajarin orang tuh pamrih, loh, sebaik-baik pamrih sama Allah. Kapan? Kapan kita kangen sama Allah tuh kapan? Kapan kita nungguin Allah selama ini kapan? Ketika orang bersedekah menunggu janji Allah, itu menunggu janji yang mulia dari yang maha mulia. Oh keren, keren. Sebelumnya nggak pernah kangen sama janji Allah. Sekarang kita jadi kangen, mana nih? Kapan nih? Bagus, asal ke Allah. 15 juta bagiin. Nggak ada 15 juta, bagi 700. Yuk 600 juta bagi 700, cuma sejuta. Serius nih Ustaz, Pak Jero cuma sejuta, buktiin aja. Tapi lu jangan bohong, lu punya 15, lu keluar sejuta. Nah bener dong, lu bohong, lu nipu dong. Lu pengen ngambil nih barang orang, lu punya duit tapi lu ambilnya barangnya sedikit, tahu yang punya barang lu lagi bohong. Nah, saya kaliin tuh 20 triliun dibagi 700, ketemunya 28 miliar. Hajar terus, hajar terus. Terima bagiin, dapat bagiin, dapat bagiin, dapat bagiin. Mulai China Investment datang, Taiwan Council datang, SoftBank datang, Grab datang, semua datang. Oh keren kan? Udah nih, udah hampir unicorn nih. Unicorn kan 1 billion, 14 triliun. Ini udah 10 Pak. Enggak, saya bilang bismillah, kita akan jadi perusahaan Indonesia yang 100% sahamnya milik Indonesia.